Gajianku cair langsung saya transfer ke kamu. Ya udah ya, kita karena sudah ini udah berapa jam nih kita nunggu nih. Kasian nih yang lain nih. Sambil kita nunggu nanti si Abe mau cepet-cepet pulang lagi kan. Cepet-cepet pergi lagi kan. Iya. Ini nggak masuk-masuk soalnya ke Oke. efeknya agak lama. Mulai saja nggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harusnya ini dimulai MC oleh AB. Sekarang saya berikan kepada MC dulu. Tugas MC adalah memperkenalkan diri dan kita semua. Baik. Istilah mungkin nggak kenal kita gitu kan. Oke. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kita pada malam hari dengan membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad hadir dan insya Allah nanti akan dipandu oleh Mbak Sehah Gayatri. Dan di sini yang sudah hadir ini Bang Biis, ada Mas Agung, ya, Yosef Agung. Ini beliau hostnya yang punya portal ini. Lalu kemudian ada Mas Adi, dia tinggal di Jakarta. Lalu kemudian ada Mbak Wahyu Nikamah, ada Salih. Kemudian nanti lepas ini banyak teman-teman juga yang masuk. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja untuk sohbet buku ini. Mungkin pemaparan langsung dari Bang Bangka saja ke Mbak Gayatri sebagai pemaparan. Ya, silakan. Uh, dan sebelum saat yang ada hadir bersama kita malam ini, dan di samping itu sebelum nggak bisa minimize ya. Oh, alah. Di samping itu sebelum saya perkenalkan Bung Biis ini secara resmi, saya kenal Bung Biis ini dari kampus kami dulu, Islamic College for Advanced Studies. Nah, dia ada kakak kelas saya kalau di situ ya. Jadi tapi dia lulus, saya nggak lulus. Ya karena saya waktu itu tiba-tiba sakit, jadi saya memutuskan untuk prioritas memulihkan melakukan pengobatan ya. Uh, uh, saya tidak tahu nanti kalau mungkin Bung Biis bisa memberitahu ya tesisnya apa. Tapi saya ingin membacakan dulu dari buku ini siapakah Bismillah ini ya. Ini saya buka dulu ininya. Ternyata tadi tuh nggak bisa dibuka secara ini. Ini saya baca tentang penulis. Bismillah lahir di Liwa 10 Agustus 1989. Liwa ini di mana? Di Lampung Barat, di Penataran, Lampung Barat. Oh. Polres. Jadi Bung Bis ini orang suku Lampung ya, orang Lampung asli ya. Padang, lahir besar di Lampung. Suku Minang, Oh, oh, lahir besar di Lampung. oh orang awak ya. Merantau. Bismillah lulus di program Pascasarjana Islamic College for Advanced Studies Jakarta, branch of the Islamic College UK London. Ya, ini kita dulu, ini kita satu alma mater di sini ya, affiliated to Universitas Paramadina tahun 2015. Ya, di atas saya kan. Jadi lulusnya 2015. Saya 2014 itu baru mau tesis. Nah, kini mengajar sebagai dosen luar biasa di UIN Fatmawati Bengkulu. Dia mengkhususkan diri pada kajian logika, filsafat Islam, filsafat Barat, filsafat Timur, dan kajian humaniora. Artikel jurnal ilmiah yang sudah diterbitkan diantaranya adalah teori transformasi substansial
Harakat Al-Jauhariyah dan relevansinya dengan pendidikan karakter. Wah, ini Mullah Sadra ya, Harakat Al-Jauhariyah ya. Posibilitas transendensi konsep moral ateisme dalam tinjauan filsafat Islam. Ini semua buku-buku tahun 3 tahun yang lalu, 2020. Kemudian relevansi epistemologi Islam dalam pendidikan. Titik dua, refleksi filosofis pemikiran Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi dalam Philosophical Instruction 2020. Ini buku yang sangat berat. Saya bacanya pusing banget ini baca bukunya, instruksinya Taqi Misbah Yazdi ini. Jadi Bung Beis ini orang yang sangat keren secara pembahasan filsafat. Kini penulis aktif sebagai pembicara dan panelis pada forum-forum ilmiah sosial dan kebudayaan yang diselenggarakan secara online maupun secara offline, termasuk di kita saat ini. Dan Bung Beis ini adalah teman, bukan hanya teman, sebetulnya kita lebih sering berantem ya, Bung. Hah? Di WhatsApp group kita sering banget berantem. Pokoknya kita yang harus berantem beda, itu yang teman dekat. sering kita sering berdebat ya, kita sering berdebat. Jadi dan waktu saya makanya kalau Bung Beis perhatikan dan teman-teman perhatikan, Anda dan saya itu seperti membentuk gambar hati. Iya nggak? Ya kan? Ya, ya begitu ya. Mudah-mudahan istri nggak cemburu. Cemburu Bowie. Sebelum Mbak, maaf ya, ya ada waktu. mana yang menyampaikan bagian apa Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang mungkin yang pertama ya, untuk di format buku dan di bidang karya ilmiah. Dan ini surprise-nya ini ya beda buku Oh ya? buku saya, Oh. dan mudah-mudahan ini bisa dianggap sebagai launching launching buku Kesatuan dan Kebenaran. Baik, untuk ini dijelaskan bahwa subjektivitas manusia tidak menyukai ketidaktahuan. Otak manusia sudah terlalu lama berkembang dalam mode survival. Tidak ada waktu untuk ketenangan. Semua hal harus dipastikan. Poinnya adalah semua hal menurut kecenderungan manusia itu harus dipastikan. Namun fakta ini berkata lain. Usia manusia yang terlalu belia, sekaligus pendek. Bukan hanya paling muda, tapi kita juga paling pendek usianya. Ketimbang umur alam semesta, membuat ketidaktahuan lebih bertahan lama. Kawan-kawan bisa mereview sekitar puluhan abad ke belakang. Apa yang kita tahu tidak seperti yang mereka tahu sekarang. Artinya ketidaktahuan itu lebih diketahui oleh generasi-generasi selanjutnya. Dan ini memperpanjang umur ketidaktahuan kita. Sebagian manusia menganggap bahwa ketidaktahuan ini merupakan lubang yang dapat diisi oleh transendensi atau sesuatu yang bersifat non-manusiawi, alias bersifat ilahi, walaupun nyatanya tidak ada yang tahu pasti. Nah, sebenarnya ulasan di belakang ini adalah ulasan yang bersifat trigger untuk menggugah pembaca
untuk mengulik ya, untuk mengeksplorasi jawaban dari saya. Judul ini lambang ini. Kata Tuhan dan kebenaran. Ini itu bisa kita sebut ya intensi adalah ataukah korban ini untuk berinteraksi dengan logosnya tadi. Oke. Kita harus umat manusia. Akhirnya ketika manusia partisi yang membahas tentang bagaimana revolusi itu luas pada cara pandang umat manusia di era akhir ini, di apa maksudnya di akhir-akhir ini ya. Ini mencerminkan bahwa proses revolusi kognisi manusia ini mengubah ya cara pandang kita juga terhadap logos itu sendiri. Nah, kawan-kawan, di buku ini saya mengulas tentang proses ya dari evolusi ke transendensi, dari mitos hingga filsafat. Nah, bagaimana perubahan-perubahan cara pandang manusia terhadap bagaimana dia melihat kenyataan di hadapannya. Dahulu kala, nenek moyang kita, ya, nenek moyang kita menciptakan cermin cuk ya terhadap belum bisa difahami secara ilmiah, sehingga banyak sekali nilai-nilai divinitas yang dilekatkan pada realitas tersebut. Pada dekade narasi tersebut, cerita-cerita tersebut tidak mana dengan keyakinan kita tadi. Nah, narasi-narasi itu sendiri tidak berlaku sebagai pandangan ilmiah, gitu. Tidak mencerminkan kenyataan sebagaimana kenyataan sesungguhnya. Gitu. Ini yang saya ulas, gitu. Betapa banyak mitos-mitos yang kita yakini itu ternyata tidak memiliki tidak bisa disandingkan dengan fakta, tidak bisa bersanding dengan kenyataan, tidak sepadan dengan kenyataan. Nah, itu bisa kita lihat dari revolusi yang terjadi pada bidang ilmu pengetahuan. Bagaimana manusia bergerak dari mitos kepada logos tadi. Oke, dari mitos kepada filsafat, dari filsafat menuju sains. Nah, ini mencerminkan upaya manusia untuk benar-benar berinteraksi dengan kenyataan. Nah, hanya saja gitu. Hanya saja sensasi manusia terhadap logos ya. Pencerapan manusia terhadap logos ini senantiasa mengharuskan ya adanya sensasi yang kita rasakan dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalam imajinasi kita, kita selalu punya sensasi terhadap divinitas, terhadap divinitas, terhadap keilahian. Nah, makanya buku ini terbagi 2 sesi. Pertama bicara tentang hal-hal yang sangat saintifik, ya. Kemudian baru masuk mendapatkan fakta-fakta ilmiah ini, kita mendapatkan dilema. Karena begitu banyaknya dilema, saya membatasinya di mana. Pertama, ketika kita membahas teori termodinamika, yang menyatakan bahwa alam ini bergerak ya, lalu menuju kekacauan. Artinya sistem yang energi.
frekuensi, lambat laun itu bakal luruh. Gitu. Alam ini ya, lambat laun tidak bisa mengelola energi. Ya, ini yang punya kecenderungan untuk kita menyerah, ataukah kita melawan semua kegiatan-kegiatan konservasi yang bertujuan eco entropi tadi, proses kerusakan, proses kekacauan tadi. Dan ya, ini menimbulkan dilema moral tadi. Apakah yang bermoral itu kita mengikuti mekanisme alam sebagaimana adanya, ataukah kita memanipulasinya? Ini kan dilema moral. Dilema moral pertama itu, apakah kita ya punya ya punya tanggung jawab ya untuk menentukan apa yang layak dan apa yang tidak layak, apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dan kalaupun kita punya, apakah kita punya landasannya? Oke. Nah, lanjut dalam buku ini saya juga membahasnya karena pandangan-pandangan yang mainstream itu memandang bahwa ya bukan hanya di kalangan filosof gitu, di kalangan akademisi neuroscience pun ada yang memandang bahwa frontal cortex ya, kemampuan kita untuk memutuskan apa yang layak dan tidak layak, benar dan tidak benar itu bukan hanya karena kita punya kecenderungan empati ya, tapi kita juga bisa memutuskan apa yang benar dan tidak benar untuk dilakukan. Nah, hanya saja kita bertanya dasarnya. Apa dasar dari semua argumen moral kita terhadap alam, terhadap diri kita, dan terhadap sesama kita. Nah, di sini di buku ini muncullah diskusi tadi, diskusi antara, karena ini berefek. Gitu. Efeknya adalah kalau kita memandang bahwa manusia punya punya tanggung jawab moral yang bersifat asasi, yang bersifat primordial, maka kita harus mengakui bahwa divinitas itulah dasarnya. Oke, kalau kita tidak meyakini divinitas ini, maka seluruh nilai atau seluruh tanggung jawab moral itu runtuh karena nggak ada. Gitu. Inilah kenapa ada sebagian orang yang memandang bahwa hidup ini meaningful, ada yang memandang bahwa hidup ini meaningless. Gitu. Nah, pandangan kedua ya adalah bahwa argumen moral itu berlangsung dalam nalar kita. Itu bukan karena divinitas, gitu. Tapi karena kita mampu untuk memutuskan. Gitu. Karena kita mampu untuk memutuskan benar dan salah berdasarkan rasionalitas kita. Hanya saja, ini klaim ini tidak serta-merta tidak serta-merta sebuah kebenaran itu bisa ditegakkan atas klaim ya, tapi atas bukti. Kalangan rasional menarik argumen atau klaim ini, gitu. Klaim bahwa manusia punya rasionalitas tidak membutuhkan Tuhan ke sisi epistemologi. Gitu. Nah, di sisi epistemologi, rasionalitas itu menghendaki adanya dasar absolut yang disebut dengan kalau dalam filsafat Barat disebut dengan a priori, gitu. A priori, self evident. Kalau dalam filsafat Islam ada fil nafsul amr. Nah, fil nafsul amr atau al badihiyat, ya. Badihi biasanya kita nyebutnya badihiyat. Tanpa pembuktian. Gitu. Nah, di akhir ini saya juga mengulas tentang diskusi atau perdebatan para matematikawan dari Hilbert sampai ke Alan Turing. Dan yang menarik adalah saya mencatatkannya di sini bahwa Kurt Gödel itu seorang matematik
kawan memukakan satu pandangannya that can't be proven. Akan selalu ada pernyataan yang benar yang tidak bisa dibuktikan. Nah, kalangan rasional memandang bahwa harus ada dasar dari seluruh pandangan moral manusia yang didasarkan pada rasionalitas. Dan segala sesuatu yang berdasar pada rasionalitas, tentunya dia memiliki dasar-dasar prinsip yang bersifat self-evident. Nah, self-evident inilah, ya, fi nafsil amr inilah, a priori inilah yang disebut dengan divinitas, karena kita tidak memiliki peluang untuk membuktikannya. Gitu. Kenapa? Karena benar dengan sendirinya, inilah yang kita sebut dengan absolut. Gitu. Karena tidak ada rangkaian penalaran yang bisa meruntuhkannya. Kalau ada, maka kebenaran itu pun sendiri runtuh. Jawaban yang lain adalah bahwa oke lah, gitu, ada divinitas, tapi tidak harus kan seperti yang kamu deskripsikan, gitu, bahwa divinitas itu ada, tapi tidak harus. Nah, kalaupun divinitas itu ada, bisa menjelaskan seluruh pandangan divinitas tadi, mulai dari evolusi, mulai ya seluruh kejadian dalam sejarah umat manusia ini bisa dibenarkan, gitu, walaupun itu bertentangan dengan moralitas kita, bertentangan dengan rasionalitas kita. Artinya ini divinitas itu pengalaman ilahi itu tidak harus, ya, tidak harus bahkan didefinisi. Karena apa? Melihat itu sedikit dari kesimpulannya. Minta waktu 3 menit lagi, Mbak. Oke, terakhir ya. Subjektivitas manusia tidak menyukai ketidaktahuan. Ini agak tidak ada waktu untuk lain. Usia manusia yang terlalu belia membuat ketidaktahuan lebih bertahan lama. Oleh transendensi atau oleh sesuatu, walaupun sebenarnya tidak ada yang tahu pasti. Belum semuanya dapat diakses oleh manusia. Artinya, terlalu banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ada lubang yang belum terisi oleh kerinduan manusia untuk menemukan kebenaran. Dengan kata lain, apakah transendensi, kata kunci transendensi tadi ya, apakah transendensi hanyalah suatu bentuk glorifikasi, ya, atas ketidaktahuan manusia terhadap apa-apa yang terlintas dalam benaknya? Kita tidak tahu pasti. Satu-satunya kepastian yang kita tahu adalah kita tidak benar-benar tahu. Artinya, sekalipun kita mengakui divinitas, we don't have any access to reach it. Gitu. Kita tidak memiliki sedikit pun akses untuk mencapainya, itu, ya, untuk mengetahuinya. Artinya, mengakui divinitas adalah mengakui ketololan kita, gitu. Mengakui bahwa, ya, I'm not, saya bukan satu-satunya, gitu, yang tidak tahu tentang apakah hidup ini berarti atau tidak berarti. Saya bukan satu-satunya orang yang tidak tahu, gitu, apakah moralitas kita punya sandaran atau tidak. Dan saya bukan satu-satunya yang tidak tahu bahwa selama ini bahwa kita memang tidak tahu. Oke, Mbak Gayatri, terima kasih. Terima kasih. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Saudara Bismillah ini ya. Walaupun mungkin buat teman-teman yang ada di sini mudah-mudahan tidak bingung.
Karena teman-teman di sini ini dari berbagai latar belakang dan ada yang mungkin belum terbiasa Tapi dengan bukunya boleh percakapan di-share, Mbak. spiritual. Apa bukunya? Bukan ini ya, cuplikan-cuplikannya boleh di ini kan. Ya, Kalau seluruhnya nanti nggak ada yang beli. ya tentu. Ya. Sebentar ya, saya soalnya sambil sudah boleh kita bisa live di laman Facebook saya ini. Oke. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai buku ini. Tapi itu saya simpen dulu nih, Bung Biis. Iya. Dari pemaparan Bung Biis ini tadi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman di sini? Nah, saya beri kesempatan kepada dua penanya. Silakan, monggo. Aku Iya. mungkin bukan pertanyaan tapi begini. Setelah lihat dari penjelasan Bung Biis ini, sebenarnya aku menarik ya. Aku yang paling tertarik justru yang pas bagian terakhir tadi itu. Menurutku ini jadi sebuah sandaran yang menarik bagi bagaimana akhirnya seorang manusia ini atau seseorang ini akan melakukan apa bersikap seharusnya. Ini kan menarik. Dari kesimpulannya Bang Biis ini justru akan memberikan dorongan pada seseorang untuk mengetahui kepastian dia bahwa keterbatasan dia atau ketololannya dia itu menjadi batasan bagi dia untuk juga jangan berlaku tolol, jangan berlaku semena-mena, jangan berlaku. Saya malah jadi berpikir gitu. Jadi kalau kita menyadari posisi tersebut, itu manusia sebagai bagian dari alam semesta ini akhirnya kalau kita mengacu pada awal tadi bahwa kita ini masih termotivasi oleh perilaku atau basis survival itu, dia pun ketika dihadapkan pada situasi, oh di masa depan ini entropi nih, arahnya entropi. Tapi setidaknya berarti pada posisi kesadaran bahwa dia itu memiliki batasan, itu akan tercipta sikap moral itu gitu loh. Jadi saya pikir ini sangat fundament ya. Ini menurutku sangat fundament secara filosofis kalau menurutku. Kalau orang memahami bagian paling terakhirnya yang disampaikan oleh Bang Biis bahwa sadar tidak tahu, sadar keterbatasan atas pengetahuan, sadar atas bahwa definitas itu jikalau pun suatu saat entah kapan terjawab semua nih objek-objek yang ada itu. Sehingga akhirnya definitas itu akhirnya menjadi tidak punya ruangnya sekalipun. Tapi bahwa kesadaran bahwa kita juga saat ini masih banyak ruang kosong itu akan tercipta moral tadi. Menurutku sih ini asik sekali Bang Biis, terutama di bagian terakhir ini tadi gitu. Sangat menggugah sih kalau saya. Kalau saya pribadi sangat tergugah soal ini. Ini menjadi satu fondasi yang secara aksiologi ini nanti bisa diturunkan pada bagaimana bertoleransi, bagaimana punya dorongan untuk itu tadi misal terhadap alam misal gitu, atau setidaknya terhadap lingkungan yang terdekatnya atas kesadaran ketidaktahuan itu tadi, atau kesadaran bahwa kau itu masih banyak hal yang nggak kau tahu. Gitu. Mungkin itu sih, Is. Iya. Mungkin nanggapin dikit Mbak Gayatri ya. Ya. Jadi gini, satu-satunya penghalang bagi perkembangan kita adalah menutup diri. Tabiat menutup diri ini membuat kita punya pandangan bahwa apa yang kita ketahui sekarang ini adalah seluruhnya. Gitu. Yes. Apa? Karena kita sudah cukup dengan apa yang kita yakini. Gitu. Saya ngutip, mungkin ini sangat kontroversial Mbak Gayatri. Saya ngutip, ini yang membuat saya tersadar kenapa saya melanjutkan menulis buku ini. Bukan karena dorongan untuk ini ya. Saya dulu ragu untuk melanjutkannya gitu.
Saya bakal inilah gitu. Walaupun ini sebenarnya belum saya cetak banyak, belum saya promosikan gitu. Nah, apa yang menarik men-trigger saya itu ada pernyataan dari Imam Ali itu bilang gini. Seseorang itu tidak bisa dikatakan seorang mukmin. Tidaklah seorang mukmin ya, bukan orang beriman dia. Kalau dia sendiri belum pernah meragukan ya apa yang dianggapnya benar. Cari di Nahjul Balaghah ini ada kalimat, walaupun tidak sama persis ya. Jadi seorang itu tidak dianggap sebagai seorang mukmin jika dia tidak pernah sekalipun meragukan apa yang dia yakini. Ini bukan tentang fadilah ya, fadilah mengamalkan hadis-hadis Ahlul Bait ya, bukan itu tentang ini. Tapi ini men-trigger alam bawah sadar kita bahwa terlalu banyak nilai-nilai, pernyataan-pernyataan yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang bisa kita terima mentah-mentah. Ya. Apalagi banyak sekali cara untuk membantahnya. Itu yang pertama. Bahwa tapi yang menyatakan ini loh. Gitu. Kalau ini dinyatakan oleh siapapun, mungkin saya bisa ngerti. Sama seperti pernyataan dari Imam Hussein. Dia bilang, ini di medan perang. Ini bukan pernyataan yang keluar di tempat yang biasa. Ya. Kalau di tempat yang biasa, saya bisa mengerti. Gitu. Tapi ini di tempat yang luar biasa. Di Padang Karbala, ya, setelah anaknya dipanah, bayinya dipanah, setelah keluarganya anaknya meninggal, pernyataan ini keluar dari lisan Imam Hussein. Kita lihat juga ini sebagai manusia, bukan sebagai seorang Muslim, bukan sebagai seorang Sunni atau Syi'i. Kita lihat kejadian ini sebagai seorang manusia ya. Di saat itu, Al-Husain masih sempat bilang, kalau kalian tidak mau beragama, ini ya kalimat di medan perang. Ya, sebagai seorang yang mungkin tidak punya keterikatan dengan agama apapun, ya, dengan keyakinan apapun, kita lihat ini pernyataan. Kalau kalian tidak mau beragama, minimal jadilah manusia merdeka. Ini bukan pernyataan standar loh. Ini pernyataan di medan perang dalam kondisi yang berkecamuk. Pernyataan ini keluar dari seorang Hussein yang punya latar belakang anak seorang imam, cucu seorang nabi, ya. Kemudian dia punya keyakinan yang kuat terhadap ajaran-ajaran kakeknya gitu ya. Tapi ini pernyataan ini keluar dari Al-Husain. Ada apa? Apakah pernyataan ini adalah pernyataan diplomatis? Apakah ini pernyataan yang biasa-biasa saja? Oke lah, kita hapuskan seluruh latar belakangnya. Tapi sepertinya pernyataan ini make sense loh gitu. Bahwa gini, kalau kamu tidak mau meyakini apapun, be free, ya, be free, merdekalah. Gitu. Jadi saya punya kesejalanan pandangan ini tadi, bahwa tidak ada sesuatu yang di sana ketika terlibat persepsi kita, tidak ada di sana kemutlakan. Karena apa? Cara kita memahami, cara kita memulai, dan cara kita mengakhiri itu berbeda. Ya. Sesuai konteks, sesuai teks yang kita pahami. Artinya, ketika kita melihat alam ini teks misalnya. Cara saya memandang alam dengan cara Azmi memandang alam ini punya selisih perbedaan. Cara Mbak Gayatri ya melihat saya di hadapan layar ini berbeda dengan cara saya melihat Mbak Gayatri di hadapan layar ini. Artinya ada selisih. Kita adalah kumpulan dari selisih gitu. Artinya apa? Karena selisih ini tadi menandakan bahwa ada jarak kita antara kita sama kita, bahkan dengan kenyataan itu sendiri. Ya.
Nah, jarak inilah yang kita sebut dengan ketidaktahuan. Ini be free on this ignorancy gitu. To be rich, gitu. Merdeka dalam ketidaktahuan ini gitu. Dalam seluruh ketololan ini, maaf ya. Merdekalah. Kenapa? Ketika kita melihat alam ini ya, dengan kebebasan kita bisa menemukan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan. Itulah saya kenapa banyak juga ya, bukan mengkritisi ya, makanya saya nyampaikan pandangan-pandangan saya bahwa kita tuh nggak rasanya singkat benar hidup ini kalau kita lalui hidup ini dengan cara pandang yang zero sum game gitu. Be free thinker, kemudian Zero sum game itu apa aja teman-temannya, bukan orang filsafat nih. Oh ya, zero sum game ini gini, maunya yang itu gitu, maunya yang pokoknya itu gitu, pokoknya. Masa pokoknya. Nah, penyakit pokoknya, mazhab pokoknya ini menjangkiti semua kalangan. Apakah itu kalangan beragama, kalangan free thinker, kalangan rahayu, kalangan ya, semuanya gitu. Ya, jadi zero sum game ini penyakit semua ya. Gitu. Nah, kalau kita melihat ya dalam spektrum agnosiologi, dalam spektrum seorang agnostik, gitu. Alam ini berbagai kemungkinan itu. Dunia ini alam berbagai kemungkinan yang tidak terbatas gitu. Jadi ya saya juga banyak mengkritik tadi ya, pandangan-pandangan yang zero sum game tadi, yang pokoknya tadi. Kenapa? Karena itu nggak sesuai itu dengan kebebasan kita. Kebebasan kita melihat seluruh perbedaan ini gitu. Dengan cara yang merdeka, itu nggak sesuai ya, sifat zero sum game tadi, cara pandang zero sum game tadi, ini menandakan ketidakdewasaan. Orang tolol yang dewasa itu lebih berguna gitu, ketimbang anak kecil yang terlalu pinter. Jadi gitu. kayak yang kata-kata yang sedang viral tuh, bajingan tolol lebih berguna gitu kali ya. Gitu. Jadi itu orang dungu yang dewasa itu lebih berguna daripada kecil yang keminter gitu. Jadi, nah buku ini sebenarnya gini, buku ini mengusung cara pandang gitu, cara pandang agnostik. Saya jujur aja. Dan saya nggak keberatan gitu dengan pandangan ini gitu. Dan seorang agnostik, ya dia agnostiknya Anda ini definisinya apa? Oke. Nah, agnostik ini sebenarnya berasal dari dari metode seorang yang menggunakan proses ya, agnosiologi itu mengakui ada yang kekurangan dari pemaparannya, dari temuan-temuannya, dari apa yang dia pahami terhadap realitas. Dan dia mengetahui bahwa ada yang tidak dia tahu, sehingga dia tidak ada keputusan di situ. Nah, orang yang mengandung pandangan ini seorang dilekatkan kata-katanya sebagai dilekatkan ya, identitasnya sebagai seorang agnostik. Gitu. Tapi saya lihat ini bukan sebagai identitas, tapi sebagai kondisi, situasi, gitu. Sebagai hal, bukan sebagai maqaman, gitu. Sebagai hal. Sebagai hal. Ya, sebagai station Anda ya. Ya. Jadi, nah, makanya saya lucu gitu kalau ada seorang agnostik ketawa TV itu menghina, menghujat gitu. Sesuatu yang berbeda dengannya itu yang enggak. Saya rasa itu mau keren-kerenan aja gitu. Identitas. Oke. Terima kasih. Jadi agnosiologi itu epistemologi. Agnostik itu kondisi gitu. Oke. Kenapa? Karena buku ini merujuk seluruh informasi yang ada, baik dari sains, baik dari filsafat, kemudian menemukan kekurangan-kekurangannya. Dari sisi sains, ya, kekurangan-kekurangan yang kita pahami dari sains banyak sekali dari sisi metodologi, ya. Kalangan saintis itu ya walaupun dalam perkembangannya bisa membedakan antara empirisme dengan zetetisme ya. Saya lihat banyak sekali dalam metode ini
dalam metode sains itu sudah meninggalkan kecenderungan zetetik tadi ya. Apa? Zetetik. Jadi kecenderungan zetetik itu nggak percaya kalau nggak lihat. Gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau di kalangan sains dan di dalam metode sains itu dia bisa saja tidak kita saksikan, tidak bisa kita, tapi dia measurable. Dia terukur, itu sudah scientific. Tapi ya, dalam metodologi ada penalaran dalam membangun metodologi. Yang nggak selesai itu sama, nggak selesainya di filsafat. Gitu. Bagaimana kita tahu bahwa kita bisa mengetahui? Itu kan harus dijawab. Bagaimana kita tahu bahwa cara kita mengetahui itu benar? Gitu. Kemudian bagaimana kita mengetahui metodologi yang kita gunakan itu benar? Ya, itulah kenapa kayak Karl Popper menulis Logic of Science, ya. Logika atau filsafat sains untuk mengatasi problem induksi klasik namanya. Induksi klasik itu nantilah kawan-kawan baca di Google sendiri ya. Nah, kekurangan-kekurangan ini kan ya menandakan bahwa ada yang dulu kita tahu dan kita tahu sekarang. Nah, boleh jadi apa yang kita tidak tahu sekarang ini diketahui oleh generasi mendatang. Jadi jangan sok yes lah gitu, segala sesuatu scientific. Ya, saya setuju. Saya setuju mengembangkan teknologi, save human life, ya, menyelamatkan umat manusia dengan antibiotik banyak sekali. Dan metode sains ini dengan seluruh bagian-bagiannya is the beautiful method in this century, ya. Metode yang sangat indah, sangat cantik, luar biasa, dan memberikan kita hadiah yang luar biasa terhadap kemanusiaan kita. Tapi bukan karena metode sains ini terus kita ketawa-tawain itu lagu pelangi-pelangi ya, enggak. Ini menunjukkan ketidakdewasaan tadi gitu. Hanya karena metode sains gitu. Kenapa kita harus menertawakan? Iya. Ya bukan itu tadi. Ya bukan hanya karena jadi kedewasaan kita untuk memahami bagaimana sains tadi berkembang itu menunjukkan bahwa dulu ada yang kita tidak tahu. Ini dari sisi metode ya. Dan sekarang kita baru tahu. Dan boleh jadi sekarang ini ada yang tidak kita ketahui dan baru diketahui oleh generasi mendatang. Nah, dari kumpulan ketidaktahuan ini tadi ya, manusia berproses memunculkan banyak pengetahuan ya yang berguna gitu dengan segala kekurangannya. Oke, banyak sekali antibiotik, vaksin yang tentu punya banyak kekurangan ya. Ya, it save life. Itu menyelamatkan umat manusia. Kita pernah punya Black Death ya. Pernah kena flu burung dan terakhir COVID, dan sains memberikan solusi bagi kita, vaksinasi segala macam ya. Oke, it's good, tapi itu bukan alasan untuk menertawakan nilai-nilai lama gitu. Menertawakan lagu pelangi-pelangi itu bukan alasan ya. Okay. Kenapa? Karena iya, hidup ini tidak hanya bisa dinilai secara saintifik gitu. Hidup ini kompleks, nah itu yang semua lihat ya. Kita nggak bisa lihat hidup ini secara heuristik gitu. Orang yang pergi ke masjid ya. Nah, teman-teman nggak paham ya apa itu heuristik. Nah, heuristik ini adalah metode yang simple, mensimplifikasi. Oke. Jadi kita ini sering banyak menerima. Sebentar, karena kalau di dalam sejarah. Bagayatri, kalau mengundang saya itu harus waktunya panjang. Gitu. Ya, sorry, aku pahamnya beda arti kata heuristiknya. Heuristik itu dalam sejarah. Oh, jadi metode heuristik ini gini. Kita punya kecenderungan manusia ini untuk menyimpulkan sesuatu ya dengan simple, bukan karena itu benar ya. Tapi gini, jadi kita ini tiap hari banyak menerima informasi kan. Oke. Karena kita mau ngambil keputusan yang cepat ya dan itu efisien, kita melakukan simplifikasi bukan karena cara yang benar ya,
Tapi karena itu lebih mudah. Contoh gini, Oke, sip. Gayatri. Karena Kalau definisi heuristik kalau di metode sejarah agak beda dengan itu tadi. Jadi saya ya, mencocokkan. sebenarnya sama, dasarnya sama, kemudian pengaplikasiannya beda. Gitu. Jadi gini, misalnya Mbak Gayatri, siapakah yang membangun Tugu Monas? Pak Karno, kata orang. Ya, itu metode heuristik di sejarah. Jadi mendefinisikan tempat, lokasi, kejadian itu secara simpel gitu, tidak mendetail. Gitu. Nah ini kalau di secara nalar itu gini. Misalnya Mbak Gayatri, Mbak, kalau Mbak pergi ke warung mau beli air mineral, bilangnya apa? Pak, saya beli Aqua gitu ya. Padahal banyak sekali merek gitu, air mineral segala macam. Tapi karena kita sudah terbiasa, kita simpelkan gitu. Simpelkan saja, Bu beli Aqua gitu. Karena kita anggap ya itu secara nggak sadar kita mensimpelkan air mineral itu ya Aqua. Pahami gitu. Heuristik dalam sejarah itu adalah metode mengumpulkan data dan fakta untuk meneliti. Jadi bukan identifikasi. Nah gini, ya, jadi mensimpelkan. Nah lawan dari heuristik ini statistik gitu ya. Nah ini obstacle manusia. Tadi kita ngomong apa ya? Oh gini, jadi kita nggak bisa mensimpelkan pandangan kita terhadap dunia yang kompleks ini gitu ya. Dan kehidupan ini nggak berjalan sebagaimana pandangan kita, gitu. Kehidupan berjalan sebagaimana adanya. Nah kompleksitas ini, ya, kompleksitas alam ini, kehidupan kita, manusia, cara pandangnya, gitu, mengajak kita sebenarnya pada proses pendewasaan. Gitu. Nah, bentuk kedewasaan kita itu mengakui adanya perbedaan, ya, cara pandang kita, perbedaan sudut pandang kita terhadap alam gitu. Ada yang melihat alam ini secara matematis, ada yang memandang alam ini secara sastrawi, ada yang memandang alam ini sebagai suatu divinitas gitu, ada yang memandang alam ini sebagai suatu ya kekosongan, ya, ada yang memandang alam ini sebagai tempat untuk bersenang-senang. Dimensi-dimensi yang dilalui oleh umat manusia ini saling berkontribusi terhadap keberlangsungan umat manusia. Antibiotik save us, gitu. Tapi siapa yang buat ranjangnya? Siapa yang melayani, gitu? Yang melayani orang-orang sakit, gitu. Ya, pada saat wabah Black Death, gitu. Oke, siapa orang-orang yang punya keberanian itu untuk menemani korban Holocaust pada waktu itu? Siapa yang punya keberanian pergi ke antibiotik save us, makanan-makanan bergizi yang ditemukan oleh para dokter save us. Tapi siapa yang pergi ke Uganda, ke Ethiopia, gitu, yang melayani gitu secara gratis? Jadi kalau orang mempertentangkan keyakinan agama ya dengan sains gitu, ya saya rasa gini, kalau dia tidak agresif berarti dia hanya orang yang ingin bersikap jujur saja gitu. Tapi orang yang agresif ya, saya rasa bukan karena dia punya kejujuran ilmiah ya, tapi ya memang tidak dewasa saja gitu. Dia tidak lihat itu siapa yang pergi ke Afrika untuk membawa antibiotik itu. Bukan para dokter yang dibayar, tapi para rohaniawan, para misionari gitu. Siapa yang yang mengumpulkan dana untuk membangun panti-panti asuhan ya untuk korban perang. Bukan asosiasi ateis dunia gitu. Ya, sains menemukan vaksin. Siapa yang beramal untuk menggandakan vaksin-vaksin itu? Lembaga-lembaga sosial gitu.
yang berafiliasi pada agama. Jadi kita lihat alam nih, dunia ini secara lebih luas, lebih lebar gitu. Oke. Pandangan ini dibalik juga bisa gitu. Dibalik juga bisa gitu. Kami melayani Tuhan. Dengan apa melayani Tuhan? Dengan kapal terbang, dengan pesawat. Siapa menemukan itu? Para saintis. Gitu. Kami jadi gini. Science is the beautiful method. But religion, but literature make this membuat temuan-temuan ini punya makna. Oke. Nah, yang saya kritik di sini itu tadi pandangan yang melihat bahwa gimana ya, kritik sains terhadap agama itu sebagai serangan. Itu ya. Saya belum sempat baca semuanya. Ya. Yang saya kritik itu, saya anggap di sini, poin saya di sini adalah yang disayangkan di buku ini adalah kenapa kalangan beragama menganggap kritik sains itu sebagai ancaman. Kemudian, kenapa kalangan saintis ya menganggap perilaku agama itu sebagai bodohan? Itu tadi kritik saya. Jadi saya lihat satu ya, yang ketiga, toh gitu. Sebenarnya kedua-duanya itu pada nggak tahu, cuman keminter sok tahu gitu aja. Oke, terima kasih Bung Biis. Nah, ini mulai saya masuk ke apa yang sejauh ini saya baca di dalam bukunya Bung Biis ya. Saya jujurnya itu buku yang sangat kompleks. Banyak sekali informasi di dalamnya. Setelah mendengar pemaparan Bung Biis ini, saya memahami yang ingin disampaikan Bung Biis ini adalah secara historisisme, sesuatu yang menyejarah. Jadi bagaimana kemanusiaan atau manusia, ya kemanusiaan di sini maksudnya ada umat manusia itu mencoba mencari tahu kebenaran. Memahami tentang dirinya, alamnya, pokoknya semua itu tentang realitas gitu kan. Nah, dari bab pertama sampai bab akhir, Bung Biis itu memaparkannya secara sesuatu yang menyejarah, sehingga begitu banyak informasi dari mulai evolusi, dari mulai berbagai macam filsafat, barat dan timur gitu kan. Kemudian tadi juga ada kritikan agama terhadap sains, maksud sebenarnya bukan ya agamawan terhadap saintis gitu kan, kemudian saintis terhadap agama, terutama agama yang mapan gitu kan, yang institusional gitu kan, dan seterusnya. Itulah yang saya sebut sebagai sesuatu yang historisis. Dan tentu saja menarik apa yang disampaikan oleh Bung Biis tadi mengenai hadis dari Imam Ali ibn Abi Thalib. Itu kalau di kita di Daudiyah itu makanya kita ada metode Qo'an. Qo'an itu kan metode meragukan. Sebetulnya hadis yang disampaikan oleh Imam Ali ini ada di Injil juga loh. Kemudian tentu saja secara berkelanjutan ditegaskan kembali oleh Imam Ali. Dan juga betul mengenai kemerdekaan gitu kan. Nah makanya di Daudiyah ini kita sobat bukunya itu segala jenis kita bisa bahas Bung Biis. Minggu lalu itu kita ngebahas apa? Makam. Minggu yang lalu kita mau membahas pertanian. Minggu yang lalu lagi kita membahas apa? Entah bulan depan saya juga agak bingung nih saya mau membahas apa. Mungkin mau membahas cinta kali. Biar nggak bosen gitu. Ya, apapun itu ya intinya gitu. Itu yang saya lihat. Jadi saya jujurnya saya memang belum selesai membaca bukunya Bung Biis. Kenapa? Pertama gini. Kalau saya bukan hanya karena informasi gini, ada mudah-mudahan itu nggak terjadi di buku yang sudah cetak Bung Biis. Ini kan yang saya bacakan yang di PDF ya. Itu secara teknis sih saya mau kritisi ini banyak. Oh ya, silahkan Sali. Secara teknis saya mau kritisi, tolong itu kalau bisa di percetakan sebelumnya atau kalau sudah diperbaiki kayak kata di itu loh, saya tuh paling jujur itu ya, maaf ya.
Soalnya ya itu misalnya itu agak mengganggu. Jadi saya ya maklum lah ya. Itu agak mengganggu saya. Jadi kok ini mungkin agak ini ya nulis-nulisnya gitu kan, nggak, editornya kurang. Mudah-mudahan yang di aslinya gitu, kalau yang dicetaknya aslinya begitu, mudah-mudahan di cetakan selanjutnya nggak. Sudah tak cek lagi lah. Sudah diperbaiki. Belum. Ya itu. Ya itu sih. Terus tadinya saya berharap di awal-awal itu disampaikan logos itu apa. Ternyata saya bingung sendiri gitu. Kok nggak ada pengertian logos kan di sini gitu kan. Jadi apa hubungannya gitu, itu jadi saya tanya. Terus kemudian yang selanjutnya apa ya? Pendekan tadi historisisme, dan saya melihat jadi fokusnya Bung Biis di dalam buku ini buat teman-teman yang ada di sini yang ingin beli bukunya adalah memahami kalau si Karen Armstrong itu menulis sejarah Tuhan. Bung Biis ini mungkin bisa dikatakan dia menulis tentang sejarah kebenaran. Ya, itu yang saya pahami ya. Manusia bagaimana mencatat ternyata dia tidak tahu apa-apa. Ya, jadi lo jangan sok iya deh tahu itu benar atau enggak gitu kan. Gitu. Nah, saya teringat gitu ya, saya teringat Bung Biis ketika saya sering aktif diskusi filsafat barat dan belajar filsafat barat dengan Romo-Romo Katolik. Seorang Romo Katolik itu menyampaikan bahwa itu memang khas tradisi barat adalah mencari tahu mengenai kebenaran. Spiritualitas barat adalah mencari tahu kebenaran. Nah, tapi kata dia, kalau spiritualitas timur, ya, dia kadang bisa dianggap bodoh amat gitu sama kebenaran. Dia nggak, sebetulnya dia nggak begitu peduli mengenai tahu atau nggak tahu. Dia hanya berusaha menjalani proses itu. Kalau di bahasa Jawa itu urip itu hanya sekedar mampir minum. Gitulah itu kalau secara bahasa Jawa. Tapi dia waktu itu saya agak lupa ya, tapi dia waktu itu mengutip dari tradisi Cina dan juga tradisi India gitu kan. Kan timur ya. Dia bukan dari tradisi Arab, dia nggak sebut. Dia seperti itu. Jadi dia kalau Bung Biis ini fokusnya di situ. Nah, inilah yang membuat karya Bung Biis ini menarik karena ditulis oleh seorang yang merupakan lulusan dari filsafat Islam Iran. Ya kan? Nah, jadi wajar masih sering juga dikutip-kutipkan Imam Ali, Imam Hussein gitu kan. Walaupun ini secara ya kita memang nggak akan bisa lepas ya sesuatu yang sudah kita pelajari karena kita lebih akrab gitu kan. Sebetulnya itu bukan karena iman juga, karena kita lebih akrab aja gitu kan. Ya. Tapi Bung Biis ya, saya ingin mengutip nih mengenai sains. Saya setuju dengan apa yang disampaikan. Kami tidak asing gitu ya. Ini lagi di Facebook Live gitu ya. Misalnya Imam Ali kan pernah bersabda. Saya nggak tahu ini ada di buku kitab mana, tapi ini di dalam tradisi Bektasia, Imam Ali bersabda bahwa carilah perlindungan di dalam sains. Nah, kemudian Bektaswali itu mengatakan hal-hal terkait dengan sains. Sains itu menerangi jalan-jalan kebenaran. Kemudian jalan apapun yang tidak mengikuti sains akan berakhir dalam kegelapan. Terus dia juga mengatakan kita mengembara di jalan sains. Pemahaman komprehensif mengenai kehidupan dan cinta kasih terhadap sesama. Jadi beliau bisa mengatakan ini karena lokasinya beliau itu kan sebetulnya lebih ke barat, bukan tradisi timur ya. Bektaswali ini sebetulnya tradisinya tradisi barat, Anatolia, Turki, terus Balkan dan seterusnya. Yunani itu sebetulnya, dia tuh berkembangnya di Yunani. Jadi lebih akrab dengan filsafat Helenisme. Itu yang bisa saya sampaikan Bung Biis. Jadi itu mudah-mudahan lain kali dibetulin ya itu di dinya. Itu. Makasih Mbak Gayatri. Saya ngomongnya teknis aja.
Selain itu saya tipe orang yang seneng membaca semua karya gitu. Tapi kalau gitu, mungkin ada lagi dari yang lain ingin bertanya atau ingin tahu lebih jauh mengenai buku ini yang fokus membahas tentang kebenaran. Mungkin Mbak Wahyuni atau Mas Adi atau siapa ini? Saya tadi sudah izin. Abel lagi mungkin? Aku sekalian pamit ini ya, 5 menit lagi saya harus off. Oke. Jadi setelah diulas sama Bang Biis ini, kalau saya gini, saya merasa bahwa saya harus beli buku ini sih, wajib gitu ya. Enggak, gini Bang Biis. Saya ini sama Bang Biis dengan beberapa teman-teman kan pada saat kita di titik pasca corona itu kan kita sering diskusi dan memperdebatkan ada fenomena tuh. Siapa bunuh siapa ya kan? Filsafat bunuh agama bunuh, sains bunuh agama, sains bunuh filsafat, apa dan sebagainya gitu ya. Tapi kemudian akhirnya kayaknya di buku inilah ada sekelumit titik temu bahwa pada akhirnya ayolah holistik nih gitu. Kalau memang mau menentukan, pada akhirnya juga keputusan untuk menentukan saya akan bersikap seperti apa itu menjadi sebenarnya sangat privat gitu loh. Sangat privat karena ada kesadaran bahwa kita punya selisih satu sama lain. Apapun holistik apapun kau, itu pasti akan ada selisihnya. Minimal dengan pengetahuan yang tidak kau ketahui di masa lalu dengan orang-orang terdahulu. Gitu. Itu juga pasti ada selisihnya. Gitu. Nah, basis kesadaran ini kan yang dibutuhkan hari ini. Jadi gini, Bang Mis. Ketika tadi ada problem kita ini berkaitan dengan simplifikasi. Ironisnya kita hari ini hidup di alam digital yang luar biasa perubahannya ini membutuhkan kecepatan yang sangat cepat sehingga manusia butuh informasi-informasi simpel, penyederhanaan dan sebagainya. Nah, ini akan makin jangan-jangan akan makin luas di selisih-selisih itu. Semakin jurangnya juga bukan cuma semakin dalam dan luas, tapi banyak. Gitu loh. Kita itu mengalami satu lompatan-lompatan yang sangat cepat. Baru ngelewatin satu lubang, ternyata di depan sudah ada banyak lubang lagi yang lain. Karena ada banyak informasi yang misal saya pribadi, misal dulu tidak berkecimpung di dunia pertanian, maka saya merasa bahwa saya utuh. Tapi ketika saya masuk di dalam dunia pertanian, ternyata saya punya lubang yang luar biasa banyak dan luas dalam dan sebagainya di dunia pertanian. Jadi pada saat saya masuk ke dalam satu kebenaran, dalam satu pengetahuan baru, disitulah saya baru menyadari bahwa oh iya, aku punya selisih yang sangat banyak di satu hal. Ini belum masuk lagi ke alam yang lain, dimensi yang lain dan seterusnya. Itu ada ketika lagunya, kita ada lagunya. Ah. Di antara hatimu. Iya. Nah, dinding yang tinggi. Musin Alatas tuh yang nyanyi tuh. bukan Azamat Hon ya. Iya, Azamat Hon ini nggak ada yang jadi penyanyi dangdut. Ya. Jadi saya bersyukur sekali ini. Artinya ternyata Bang Biis ini di buku itu secara komprehensif ya, dari pendekatan saintifik maupun pendekatan sains itu, narasi sains atau sejarah sains ataupun sampai yang lain sampai filsafat itu coba mengulas gitu. Karena ini yang saya butuh. Kalau saya memang butuh ini gitu. Karena saya misal pribadi butuh fondasinya. Fondasi alasan muncul pertanyaan ini kayak gitu. Karena saya memang kayak gitu Bang Bis, saya tuh tipikal yang ketika mau bersikap itu butuh ya ada fondasi lah, sehingga aku harus bagaimana kayak gitu. Saya pikir itu saya butuh itu, saya harus baca. Ya, terima kasih loh Bang Bis. Ya. Luar biasa pemaparannya ini, luar biasa. Iya. Mampu menjelaskan yang update ya, yang konteks hari ini.
keadaan kita hari ini gitu. Dan menurutku kalau ngelihat dari fundament filosofisnya, seandainya itu bisa kita pakai betul-betul, insya Allah ya kita akan jadi manusia yang toleran, terus sadar diri, punya kesadaran atas batasan-batasan yang kita miliki, keterbatasan yang kita miliki. Dan insya Allah justru malah disitulah lahir kebijaksanaan itu gitu loh dari titik. Jadi akhirnya itu kan jadi puncaknya ya, masa itu jadi titik poinnya kalau menurutku. Mungkin itu sih Bang Biis. Thank you banget loh. Oke. Kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya, hati-hati ya. Nanggapin dikit yang tadi Mbak, yang logos ini sebenarnya logos itu tafsirannya itu banyak loh, tapi satu maknanya. Logos itu ya sabda tadi. Ya. Cuma sayangnya nggak dibahas di buku itu, Bung. Itu masalahnya. Karena ini adalah kumpulan sabda. Ya. Oke. Dia itu si logosnya. Nah, itu logosnya. Nah, logos ini disengketakan sama Tuhan, sama kebenaran. Nah, apakah Tuhan dan kebenaran itu satu entitas yang sama? Atau dua entitas yang berbeda, tergantung kita gitu. Kalau kita mau benturkan ya jadi musuhan Tuhan sama kebenaran. Kalau kita mau anggap sama saja atau tidak ada keduanya, itu bisa saja. Tapi yang jelas adalah di buku ini saya menekankan bahwa Tuhan yang kita anggap Tuhan, kebenaran yang kita anggap kebenaran, itu sebenarnya hampa. Itu tiada. Maka saya selalu berpegang, akidah kamu apa? Akidah saya kalau secara kultural saya dari sisi dimensi agama saya, akidah saya ya bahwa Tuhan itu Ghaibul Ghuyub, Sang Hyang Widitaya. Dan itu saya bisa pertanggungjawabkan apakah itu punya dimensi teologis atau tidak gitu. Apakah ini buat-buatan saya saja atau enggak, bisa pertanggungjawabkan bahwa yang saya yakini dari keilahian itu adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa. Barang siapa mensifatinya maka ia membatasinya. Itu di Najul Balaga ada. Lagi. Nggak bisa lepas itu. Jadi jauh dia aja kita jalan. Enggak, Mbak. Sebenarnya itu bukan dalil, itu alibi gitu. Iya. Bukan dalil, itu alibinya gitu. Ada di Najul Balaga. Padahal nggak pakai itu aja bisa kan? Oh iya betul. Jadi kalau orang istidlal saya beralibi. Iya. Terima kasih Mbak. Itu tadi yang logos. Kedua, yang itu mungkin saya nanti kirimkan di PDF-nya secara gratis ke Bung Azmi. Dengan catatan, Bung Azmi kalau sempat bantu-bantu lah gitu, jadi editornya, diedit dikit gitu. Kalau udah diedit, bayarnya pakai bantu. Siap. Kalau perlu nanti saya ikut bantu cetak deh. Zain. Makanya doakan nih segera jadi sukses ini. Amin ya robbal alamin. Terus yang ketiga tadi yang Mbak Gayatri lagi ya. Ya karena saya pas nulis buku ini sebenarnya dari tesis saya, transendensi moralitas dalam ateisme. Cuman saya kembangkan lagi, saya nggak mau cetak. Apa tesisnya tadi judulnya? Transendensi moralitas dalam ateisme. Cuman karena saya nggak mau plug gitu, bahasanya nggak populer, kurang update gitu ya. Jadi saya acak lagi. Pas saya baca buku ini, nulis buku ini, saya lagi baca Sapien-nya Noah Yuval Harari. Itu kan teknik dia nulis itu asik gitu. Nah itulah yang membuat buku ini jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu formatnya. Jadi sisi sejarahnya, sisi ininya, sisi diskursifnya gitu. Itu yang membuat buku ini jadi kayak gini. Ya. Kalau saya waktu ini nulis baca Khalil Gibran, ini jadi buku sastra, gitu. Jadi saya sering nulis karya sesuatu tuh, pas saya lagi baca buku apa itu pengaruh gitu. Itu yang membuat buku ini jadi kayak gitu. Ya. Walaupun Dan memang terakhir, ada beberapa poin yang waktu saya baca saya interpretasi ya, tapi sekarang saya nggak
Ingat, dan saya anggap itu sebagai kita berbeda pandangan aja ya, berbeda Oh, nggak apa-apa sih. gitu Apa-apa kan, sih, biar keagamaan kita gitu kan. Karena nggak kita bisa apa-apa sih. berantem ya, karena kita bisa berantem kan soal-soal itu kan. Itu Mbak Nani tadi, kita harusnya bisa berbeda pendapat dan bisa berantem. Tergantung sudut pandang kita ketika kita melihat itu sebagai kenyataan diri kita ataukah sebagai obstacle gitu, sebagai problem gitu. Saya ngelihat perbedaan pandangan tuh oke, gitu. Perdebatan tuh oke gitu. Tapi apakah itu kita lihat sebagai problem atau sebuah kekayaan gitu. Saya bahkan Mbak Gayatri ini kawan-kawan yang lagi nyaksikan, saya salah satu puisi Mbak Gayatri itu yang berpengaruh ke saya itu di tahun berapa? Tahun 2016 kalau nggak salah. Saya baca puisi, baik saya lupa sajaknya, tapi intinya gini. Karena orang karena orang Kristen mengkritik Al-Quran, orang Islam kembali membaca tafsir-tafsir mereka. Ya enggak? Karena orang Islam mengkritik Bible, orang Kristen menemukan hermeneutik. Karena jadi gini, tradisi saling mengkritik itu membuat kita makin kaya. Dialektika ya. Ya, saya kalau Mbak Gayatri kalau bisa cari lagi, cari itu bagus puisinya. Kalau masih tersimpan file, itu yang berpengaruh, salah satu yang berpengaruh ke saya gitu. Jadi pandangan ini pun ada saham Mbak Gayatri gitu, bahwa ketidaktahuan kita ini, selisih yang kita miliki ini itu memperkaya, bahkan berantemnya gitu. Gitu. Ya. Berantem, tapi kita tidak pernah saling menghina ya. Berantemnya itu. Mbak Gayatri, Bang Is, saya pamit duluan ya teman-teman semuanya. Mohon maaf. Ya, makasih Bang. Jadi, ya, nanti yang nutup langsung Mbak Gayatri saja. Mohon maaf ya. It's all. Assalamualaikum. Terima kasih kawan-kawan. Itu saya akhiri juga. Enggak ya, Mbak Gayatri ya, Mbak Gayatri. Masih ada sedikit waktu. Ada yang ingin bertanya mungkin. Kalau nggak ada bertanya baru kita tutup. Karena kita masih ada Mbak Widianto, ada Mbak Wahyuni dan Mas Adi. Nah, siapa tahu Mas Adi ada. Mas Adi? Atau Mbak Widianto mungkin? Saya menyimak dulu, Mbak. Sedikit mungkin. Monggo Mbak Widianto. Ya monggo Mbak. Tadi kan ada yang kritikan kepada para agama menyerang saintis. Sayangnya agamawan yang mapan gitu aja kan ya. Cuman kami yang minoritas ini beda ini. Nggak mungkin lah soalnya kami kan di ini versinya Sontoloyo soalnya Mas, beda Mas. Tuhan tidak perlu diperdebatkan kalau saya gitu. Saya kan bukan orang sekolahan tapi paham tentang alam. Yang kita ini kan cuma kehidupan tentang kemanusiaan untuk menghidupi kehidupan gitu kan, beda dengan yang mayoritas yang mainstream gitu sih. Mungkin itu yang bisa kami samakan. Makanya saya beruntung banget saya menemukan Dogya ini beda dengan karena kami setiap orang itu memiliki kebenaran masing-masing. Kebenaran tidak mutlak gitu kan. Dan setiap orang memiliki Tuhannya sendiri-sendiri. Itu kalau saya bilang gitu. Mengartikan mendefinisikan Tuhan itu beda orang, beda. Itu ajaran yang saya dapat dari Daudia. Ya cuma itu aja Mas. Ya, terima kasih Mbak Widianto. Jadi Bung banyak ulasan Pak Widianto tuh. Mbak Widianto ini orang yang sangat keren. Ya, beliau tidak lulus SD dan bekerja sebagai petani. Jadi saya selalu mengagumi orang-orang seperti beliau yang walaupun tidak mendapatkan pendidikan formal seperti kita yang keren-keren S2 gitu kan. Tapi saya nangkap dari Mbak Widianto, Mbak, itu sebenarnya yang Mbak sampaikan tadi itu menjelaskan sedikit banyak dari apa yang ingin saya sampaikan dengan bahasa yang paling sederhana. Terima kasih Pak Widianto. Terima kasih Mbak. Ya. Kembali. Ya. Mbak Wahyuni mungkin ingin bertanya atau biasanya Mbak Wahyuni punya pertanyaan?
apa itu? Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup nih. Saya minta closing statement dari kan jadwalnya. Jadwalnya itu sebenarnya sampai jam 9. Tadi kita agak telat ya, 15 menit berarti sebetulnya jam 9.20, 9.25 kita tutup. Jadi kita sebenarnya masih punya waktu lah 10 menitan lagi sebelum kita tutup. Mas Adi mungkin bertanya? Enggak sih, saya baru sadar aja sih. Selama ini saya juga sering menyederhanakan pandangan ya. Tapi juga ternyata nggak sepenuhnya tepat. Karena juga ada yang tadi minta detail juga, tapi begitu dijabarkan detailnya juga belum tentu happy gitu. Jadi ya. Terima kasih banyak ininya, sharingnya Mas Bis. Keren. Ya. Mungkin kalau yang saya pahami dari yang disampaikan Bung Biis, dan tadi ada satu kutipan dari kita itu nggak tahu apa-apa. Tapi kan tadi Beka Swadi itu mengatakan bahwa kita berada di jalan sains untuk pemahaman yang komprehensif. Pemahaman di sini saya selalu meyakini bukan berarti kita tahu semuanya. Jadi ya nggak, tapi kita komprehensif. Oh, ini toh yang mau disampaikan oleh Bung Biis. Tapi bukan berarti kita tahu semua hal yang disampaikan oleh Bung Biis, tapi kita paham. Ini loh maksudnya Bung Biis. Sama seperti misalnya Bung Biis jatuh cinta dengan seorang perempuan, gitu kan. Perempuan itu memberikan bunga. Dia paham ini tanda-tanda kayaknya Bung Biis suka sama aku, gitu kan. Tapi dia tidak tahu semua hal yang ada di dalam hatinya Bung Biis. Nah, kira-kira begitu. Iya. Ya nggak, Bung? Tapi memang kalau semakin banyak belajar, rasanya semakin merasa bodoh sih jadinya, Mbak. Ya. Banyak yang kita sadar bahwa kita sebenarnya nggak tahu gitu. Iya. Keren. Dan untuk orang yang mungkin agak awam masalah filsafat, itu di bukunya ini ada dijelaskan terlebih dahulu. Apa sih filsafat? Filsafat itu ngebahas apa sih gitu kan? Itu ada di bukunya Bung Biis ini. Saya awam banget ya Mas Biis ya, jadi makanya saya menyimak aja dulu. Awam banget sekali. Kita juga awam. Awam. Awam bacaannya Misbah Taqi Yazdi. Ini kemarin di-share sama Mbak Gayatri. Ini kemarin di-share sama Mbak Gayatri, saya baru lihat materinya udah berat nih. Ini mah bagiannya Mas Asmi yang begini-begini nih. Ini saya awam. Iya, saya ambil screenshot bab-babnya Bung Biis. Jadi biar mereka tahu, tertarik gitu apa sih yang mau dibahas di dalam bukunya ini gitu kan. Sebetulnya saya pribadi bilang, apa ini yang mau dibahas ya? Kemudian informasinya itu sangat banyak. Awalnya tuh saya ingin ngebahas Mula Sadra, karena itu kan akrab dengan saya. Tapi kok kayak melompat banget gitu kan. Terus saya akhirnya saya karena Mbak Gayatri buku ini diskusi sendiri dia. Nerima bantah. Jadi orang mau poinnya mana gitu. Iya. Jadi buku ini sebenarnya di situ kesimpulannya ada lah gitu. Cuma karena saya kembangkan jadi buku diskursif, ini jadi banyak diskusinya di buku gitu. Oh, ini baru ada ahli filsafat yang lain ini dan baru hadir. Halo Bung Herman. Aduh, maaf sekali sehat. Iya. Herman. Ini pejabat karena ini pejabat baru ini dia baru bisa hadir. Ya. Kira-kira Herman ada pertanyaannya ke Biis? Banyak luas sekali sih sebenarnya tema di situ. Saya dulu sih lebih tertarik di perdebatan itu ya, relativisme moral itu ya dengan absolutisme. Sebenarnya gimana ya mendamaikan dua aliran itu? Apakah benar moral itu absolut? Apakah dia relatif? Gendong dulu Herman. Ya. Mau belajar filsafat ya, Dek ya. Ayo sini Dek, belajar filsafat. Kayak misalnya keadilan. Aduh. Si Adek ini menangis nih.
keadilan gitu. Ya. Sama kejadian Mas Herman. Ya. Is it, maaf motong ya. Is it morally to nurse an infant or to follow philosophical discussion? Apakah lebih bermoral gitu ya? Lebih bermoral mana? Ini kan dilema moral masih yang ini ya. Apakah lebih bermoral mengurusi anak kita? Ini ya. Ini contoh. Ataukah mengikuti diskusi filsafat? Dua-duanya bagus, bener gitu kan? Iya. Yang mana nilai yang absolut, yang mana nilai relatif? Kayak gitulah kalau tak gambarin perdebatan itu di dalam diskusi absolutisme dan relativisme moral. Ya. Nah, Herman silakan kalau melanjutkan. Itu saya ini aja ikut nimbrung aja tadi. Ya. Ya, gimana? Lanjutnya tadi, Man? Nah, ini di sini juga dibahas tadi. Ada solusi-solusinya itu. Di dalamnya ada solusi IOT namanya. Ideal Objective Theory gitu. Teori pengamatan ideal gitu. Tentang bagaimana kita bisa mendamaikan dua nilai moralitas yang baik itu di hadapan keputusan moral kita. Ada moral, ada nilai moral, ada keputusan moral gitu. Apakah relativisme moral pada absolutisme tadi? Apakah absolutisme moral itu pada keputusan moral atau pada moral itu sendiri? Itu dijelaskan di buku ini. Jadi serangkaian keputusan moral itu bisa jadi dia bersifat relatif, bisa jadi dia bersifat absolut, tergantung konteksnya. Contoh, orang tidak boleh membunuh, dilarang membunuh. Itu secara absolut, ya, secara absolut dia buruk. Gitu. Keputusan moralnya pun itu tetap buruk. Gitu. Tidak ada orang yang menganggap bahwa orang yang sedang berperang itu membunuh lawannya itu sebagai tindakan yang buruk, tapi tindakan kepahlawanan. Ada dilema di sini kan? Oke. Membunuh dalam membunuh dalam situasi dua situasi yang punya nilai moral yang berbeda. Berarti moral relatif di sini. Berarti tidak membunuh, larangan untuk membunuh itu tidak absolut. Ini dilema moralnya. Nah, cara mengatasinya tadi dengan teori pengamatan ideal, gitu. Bahwa yang buruk itu bukan membunuhnya, gitu. Oh, iya. Yang buruk itu bukan membunuhnya. Bukan menghilangkan nyawanya. Yang absolut, secara absolut itu buruk adalah menimbulkan kerusakannya. Secara absolut itu buruk menimbulkan kerusakannya. Dan bentuk kerusakan itu, ya, tidak harus memiliki konteks. Tadi. Nah, jadi ketika kita melihat banyak keputusan moral itu tidak bisa disebut tidak serta-merta seluruh keputusan moral itu disebut nilai moral gitu. Tapi keputusan moral itu merupakan bagian dari tindakan manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan konteks. Gitu. Nah, sedangkan nilai moral itu sendiri tidak punya hubungan langsung dengan keputusan moral. Contoh, dorongan untuk tidak melakukan perusakan itu tadi, itu tidak berhubungan dengan konteks. Tapi membunuh, itu punya hubungan dengan konteks. Ya. Bagaimana, Herman? Mungkin dia masih menggendong anaknya. Nah, oh iya. Contoh lagi adalah ada 3 orang di atas sebuah kapal, di sebuah perahu. Dan mereka di tengah lautan. Udah 3 hari di tengah lautan tidak makan. Kawannya meninggal. 1 meninggal. Ada tinggal 2 orang lagi.
Kawan pertama mengatakan bahwa kita harus makan ini bangkai kawan kita agar kita bisa bertahan hidup. Yang satu bilang, oh, jangan, ini manusia, nggak bermoral makan manusia. Pertanyaan adalah, apakah lebih bermoral memakan manusia, ataukah apakah lebih bermoral ya membuat tubuh kita ini kehilangan nutrisinya, atau apakah lebih bermoral menyelamatkan kehidupan atau memakan bangkai kawan kita? Yang lebih bermoral. Ya. Gitu. Nah, kalau kita memilih derajat tadi, berarti kita mengakui ada relasi, ada relativisme dalam moral. Dan saya menafsirkan gini, relativisme itu bukan berarti ini bisa benar, bisa tidak, nggak kayak gitu. Tergantung pada apa relasinya. Jadi yang absolut pada moral itu relasi dari keputusan moral. Gitu. Nah, ini agak rumit nih. Coba, kira-kira teman-teman di sini paham nggak? Ini agak rumit, bener. Jadi yang gini, saya ilustrasikan gini. Mbak Gayatri lebih tinggi dari siapa? Lebih tinggi dari orang yang lebih pendek dari Mbak Gayatri dong. Sekarang gini, Mbak Gayatri misalnya dengan Azmi. Lebih pendek dari Azmi. Sekarang yang absolut, yang bermain menentukan tinggi dan pendek itu, apakah kondisi Mbak Gayatri, tinggi badan Mbak Gayatri, atau relasi dari tinggi badan tadi? Relasi tadi. Kayak gitu. Jadi yang menentukan siapa yang lebih pandai, mana yang lebih bermoral tidak bermoral adalah relasi tadi. Relasi keputusan moral tadi dengan keputusan moral yang lain. Oke. Jadi bukan relatif bisa benar bisa tidak, enggak. Tapi apakah dia punya relasi dengan keputusan moral yang lain atau tidak? Oke. Nah, ini agak rumit, makanya nanti kalau cetak banyak mohon beli bukunya. Ya, tuh. Oke. Mbak, saya serahkan balikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi, ini sudah mau 9.25. Maka saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bung Biis atas kesempatannya. Dan sebelum kita tutup, saya beri kesempatan, apakah ada yang ingin memberikan closing statement selain tadi? Halo? Sudah? Kok nggak ada suaranya? Siapa nih? Bung Biis mau menyampaikan closing statement? Oh, iya Mbak. Oke. Closing statement saya ini. Buku ini diberi pengantar oleh Bapak Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN. Dan dia nulis gini, Bismillah bukan intelektual yang hanya cari aman. Ia terus mempertanyakan apa saja. Jadi buku ini, kalau Pak Dahlan baca, berarti kawan-kawan harus baca. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bung Biis. Dan ini sebagai penutup, ketika saya membaca sekilas bukunya Bung Biis, saya tiba-tiba teringat suatu puisi dari Thomas McElwain yang sudah saya terjemahkan ya. Saya kira puisi ini cukup mewakili kegelisahan yang antara lain lah, tidak sepenuhnya ya, antara lain kegelisahan yang disampaikan di dalam buku ini. Nah, ini saya bacakan puisinya. Hanya ada satu Tuhan dari semua kemanusiaan. Aku tidaklah perlu iman dalam integritas Tuhan. Cukuplah apabila Tuhan percaya padaku. Sejak aku lahir, Tuhan tentu sudah menginginkanku. Dan ketika aku mati, membebaskan dari pengkhianatan. Nasibku berada dalam tangannya sebagai tujuan.
ciptaan dipenuhi dengan segala misteri. Panggilan hidup manusia adalah untuk mengetahui. Agama sejati adalah untuk mendengar dan mengamati. Dunia yang selalu berubah ini dalam harmoni. Tawaf sejati adalah rasa syukur karena bernafas tanpa membeli. Ilmu sejati adalah keajaiban dari sebuah pohon hayati. Kebijaksanaan sejati adalah belajar dari sejarah manusia dan tidak pernah putus asa berharap selama-lamanya. Itu puisinya, terutama di bagian terakhir ini sangat mewakili saya rasakan ya ketika membaca. Gitu. Terima kasih Bung Biis dan semuanya yang sudah hadir. Saya tutup dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah bir Muhammad Ali. Sampai jumpa lagi teman-teman di kemah yang akan datang dan sohbet buku yang akan datang. Bye. Terima kasih Mbak Getri. Izin pamit Mbak. Bis. Terima kasih Mas Adi. Malam semua. Mbak Yuni, Mas Herman. Pamit Ya, ya. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.